بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. ومن فتحه subhanahu hukmuhu bainal ibadi yaumil qiyamah. Jika tadi kita terangkan di antara makna al-fattah, Allah memberi keputusan antara para rasul dan kaumnya di dunia, maka berikut ini di antara makna al-fattah, min fathihi subhanahu hukmuhu bainal ibadi yaumil qiyamah, yaitu di antara makna lainnya bahwasanya Allah akan menentukan keputusan kelak di hari kiamat, ya, antara hamba fi ma kanu fihi yakhtalifun, dalam segala macam yang mereka perselisihkan di dunia ini. Allah yang memutuskan antara mereka kelak di hari kiamat, keputusan antara orang-orang beriman dan antara orang-orang kufar, antara pengikut para nabi dan pengikut syaitan dan iblis, musuh-musuh orang-orang beriman. Allah akan memutuskan perkara mereka kelak di hari kiamat dengan keputusan yang hak. Jadi di dunia diputuskan, di akhirat pun diputuskan. Di dunia dengan membinasakan musuh-musuh para rasul, memenangkan orang-orang beriman dan para rasul. Di akhirat pun demikian. Allah memutuskan perkara antara mereka dengan hak, memberikan berbagai macam ganjaran, ya, bagi orang-orang mukmin atas keimanan mereka, memberikan berbagai macam hukuman bagi orang-orang kafir dengan sepak terjang mereka di dunia menzalimi kaum mukminin, ya. Kama qala subhanahu, Allah berfirman dalam hal ini bahwasanya Allah akan buat keputusan pula perhitungan di hari kiamat. Qul, katakan Muhammad, yajma'u bainana rabbuna, kelak Tuhan kita akan mengumpulkan kita di hari kiamat. Karena kelak di hari kiamat setiap umat itu akan dipanggil dan diseru dengan nabinya masing-masing. Dan setiap umat ditanyakan kepada mereka, apakah mereka mengenal Rasul yang dikirim kepada mereka? Apakah para Rasul benar telah menyampaikan kepada mereka risalah? Maka setiap umat mendustakan Rasulnya. Kadzabu, mereka mendustakan Rasulnya. Mereka berdusta di hari kiamat. Mereka berkata, tak pernah datang kepada kami utusan apapun juga. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir, tak pernah datang Rasul membawa berita apapun, tidak berita gembira, tidak berita ancaman. Maka setiap Rasul didustakan kaumnya. Akhirnya Allah meminta para Rasul, meminta saksi-saksi mereka telah menyampaikan risalah. Setiap Rasul pun akhirnya mengatakan umat Muhammad sebagai saksi. Tanyalah kepada mereka, mereka yang bersaksi kami telah menyampaikan risalah. Ya, akhirnya ditanyalah umat Islam. Mereka pun menjadi saksi-saksi bahwa Rasul yang diutus kepada kaumnya benar-benar telah menyampaikan risalah. Dan itulah keistimewaan umat Islam. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang ideal agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Jadi di hari kiamat, ya, Allah akan kumpulkan setiap umat dengan nabinya. Diberi keputusan kembali. Qul, katakan Muhammad, yajma'u bainana rabbuna, Allah akan mengumpulkan antara kami dan kalian, ya, dengan segala macam perselisihan antara mukminin dan kafirin, antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah, semua akan dikumpulkan di hari kiamat, diputuskan perkara antara mereka. Tsumma yaftahu bainana bil haqq, kemudian Allah akan memberi keputusan antara kita dengan benar. Wa huwal fattahul alim, dialah Tuhan Al-Fattah, sang pemberi keputusan. Al-Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Ay annahu subhanahu yahkumu bainahum hukma, maknanya Allah akan memutuskan perkara antara mereka. Yatabayyanu bihi as-sadiqu minal kadhib, akan tampak pada waktu itu, pada hari itu, mana benar dan mana yang berdusta. Di dunia banyak orang munafik berpura-pura, ya, yang menyembunyikan kebenaran, menampakkan kebatilan. Banyak, samar bagi sebagian orang kebenaran, ya, sehingga banyaklah pengikut para nabi palsu.
Ya, banyaklah pengikut, ya, berbagai macam bentuk bid'ah, kebatilan, kemungkaran, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Samar lagi mereka. Tapi di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan putuskan semuanya. Ay annahu subhanahu yahkumu bainahum hukman yatabayyanu bihi as-sadiqu min al-kadhib. Allah buat keputusan antara mereka dan kaum mereka dengan kebenaran. Tampaklah mana yang benar, mana yang tak benar. Wal muhiqqu min al-mubtil. Tampak mana yang di atas kebatilan, mana yang tidak di atas kebatilan. Wal mustahiqqu lit-thawabi min al-mustahiqqi lil-iqab. Tampaklah pada hari itu siapa yang berhak mendapatkan ganjaran, siapa yang berhak mendapatkan hukuman. Walihada samma tabaraka ta'ala yawmal qiyamati biyawmil fathi. Dengan itulah Allah menamakan nama hari kiamat kelak dengan nama Yaumul Fathi, hari pemutus perkara. Allah berfirman, "Qul yaumul fathi," katakan akan datang kelak hari pemutus perkara, itu kiamat. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum, tak berguna sedikit jua pun iman orang-orang kafir terhadap Tuhan-Tuhan mereka yang batil. Walahum yunzarun, dan kala itu mereka tak lagi diberi tangguh sedikit jua pun daripada azab. Ayyawmal qiyamati alladhi yahsulu bihi iqabukum idza jaa inqadal amru. Hari kiamat nanti kalian akan mendapatkan sanksi hukuman jika dia telah datang. Inqadal amru, akan dibuatlah keputusan. Walam yahsul lakum fihi imhal, di sana kalian tidak diberi tunda sedikit jua pun. Walam yakun fihi litadaruki ayyu majal, tak ada lagi kesempatan untuk dapat mengejar apa yang terluput dari kalian berupa taubat dan istighfar, karena hari kiamat telah datang. Tak ada lagi kesempatan untuk kembali ke belakang mengikuti kebenaran, mengikuti para rasul. Semuanya telah terlambat, nasi telah menjadi bubur. Berkata Syekh Abdul Razzaq, "Hadza wa inna iman al-'abdi bi anna rabbahu subhanahu wal fattah." Sesungguhnya konsekuensi iman yang dimiliki seorang hamba terhadap Tuhannya, bahwasanya Tuhannya adalah Tuhan yang memiliki nama Al-Fattah, sang pembuat keputusan. Ya, yastaujibu min al-'abdi husna tawajjuhin ila Allah wahdah. Seyogyanya membuat seorang hamba benar-benar ya mengkonsentrasikan penuh harapnya, wajahnya, ya, kepasrahannya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Bi an yaftaha lahu abwabal hidayah, dengan memohon kepada Allah agar Allah bukakan baginya pintu-pintu hidayah. Berdoa selalu agar Allah bukakan bagi kita pintu-pintu hidayah. Kalaupun orang bertanya, bukankah kita sekarang nih Ustaz sudah berada di jalan hidayah? Jawabannya ya, insyaallah. Kita meminta agar bertambah hidayah di atas hidayah, karena hidayah bertingkat-tingkat. Hidayah kepada ilmu, hidayah kepada amal, hidayah kepada dakwah, hidayah kepada keistiqomahan dalam berdakwah, dalam menimba ilmu, bertingkat-tingkat. Dan mintalah kepada Allah agar jalan ini tetap kita jalani sampai akhir hayat kita, keistiqomahan dalam hidayah. Minta kepada Allah bi an yaftaha lahu abwabal hidayah, mintalah kepada Allah pintu-pintu hidayah. Wa abwaba rizqi, minta pula kepadanya pintu-pintu rezeki yang halal. Kita punya Tuhan yang memiliki nama Al-Fattah, sang pembuka, pembuat segala macam keputusan urusan dunia dan urusan akhirat. Minta kepadanya agar urusan dunia kita Allah bukakan segala macam pintu-pintu kemudahan dalam mencari sebab rezeki, keberkahan dalam rezeki yang kita dapatkan, yang kita peroleh. Wa abwabar rahmah, minta kepadanya agar Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya, agar senantiasa meliputi kita, harta kita, warga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Wa an yaftah ala qalbihi bi syarhi sadrihi lil khair, mintalah kepada Allah, seorang hamba hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar
membukakan hati-hati mereka untuk menerima kebenaran, kebaikan. Tak semua orang hatinya terbuka menerima kebenaran. Minta kepada Allah agar hati ini dimudahkan membuka pintu-pintu kebaikan, agar jangan terkunci. Karena banyak sekali orang-orang hatinya terkunci untuk kebaikan, tak menerima segala macam kebaikan. Qala subhanahu, Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah dapat disamakan orang yang Allah bukakan hatinya menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, sehingga dia berada di atas jalan cahaya dari Tuhannya. Samakah mereka dengan yang tidak seperti itu? Tentu tak sama. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Sungguh celaka, binasalah orang-orang yang hatinya mengeras, lalai daripada mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah sebenarnya orang-orang dalam kesesatan yang nyata. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahimahullah, yang nisbat kepada Cordoba, Imam Al-Qurtubi yang dari Cordoba, dari Eropa sana. Wa hadzal fathu wa syarhu laysa lahu haddun. Apa yang Allah bukakan kepada hamba-hambanya ini daripada pintu-pintu kebaikan, apa yang Allah bukakan daripada kebenaran yang masuki dada-dada manusia, lapang dadanya menerima kebenaran, laisa lahu haddun, tidak memiliki sedikit pun batas, berbeda-beda. Ada Allah bukakan hatinya seluas samudra yang dalam, samudra yang luas, berbeda-beda. Ada yang Allah bukakan baginya pintu-pintu hidayah yang lebih kecil daripada samudra, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Waqad akhadha kullu mu'minin minhu bihadhin. Setiap orang beriman mengambil bagian daripada apa yang Allah bentangkan, bukakan bagi mereka daripada pintu-pintu rezeki dunia dan rezeki akhirat, petunjuk dunia dan petunjuk akhirat. Fafaza minhu al-anbiya'u bil qismil a'la. Tapi sungguh beruntunglah para nabi, mereka lah yang paling tinggi mendapatkan bagian apa yang Allah bukakan kepada mereka berupa kebaikan, hidayah, petunjuk. Mereka lah yang paling banyak keberuntungannya. Mereka lah pemilik samudra-samudra hati yang luas. Subhanallah. Yang dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan-kebaikan. Thumma min ba'dihim al-awliya. Setelah mereka datanglah para wali-wali Allah, yang hati mereka juga seluas samudra, di bawah daripada apa yang dimiliki para rasul. Thumma ulama, kemudian para ulama. Thumma awamil mu'minin, kemudian orang-orang awam, orang dari golongan orang-orang mukmin. Semua dapat bagian daripada nama Allah Fattah. Keputusan dengannya Allah membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat. Walam yukhayyibillahu minhu siwal kafirin. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, tak diberikan sedikit jua pun pintu-pintu kebaikan berupa kebaikan akhirat, hidayah, petunjuk, ilmu, kecuali orang-orang kafir saja yang tak Allah bukakan bagi mereka. Walaupun pintu dunia tetap Allah bukakan bagi mereka, tak pandang bulu tetap Allah berikan bagi mereka pintu-pintu kebaikan rezeki dunia. Allah bukakan sama dengan orang-orang beriman, tapi pintu hidayah tidak Allah bukakan untuk mereka. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari hadis Abu Humaid atau Abu Usaid radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah, jika salah seorang kalian masuk masjid, hendaklah berkata, Allahumma ftah li abwaab rahmati, wahai Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan jika dia keluar, falyaqul, hendaklah dia berkata, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Tuhan, aku berharap darimu karuniamu. Masuk masjid meminta rahmat Allah SWT. Dan begitu luas, begitu luasnya rahmat Allah kepada orang-orang beriman. Minta hidayah, minta petunjuk. Kalau keluar daripada masjid, minta karunia Allah, cari rezeki. Kalau keluar dari masjid, ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Tuhan, aku meminta kepadamu karuniamu. Cari rezeki di luar masjid sana. Masuk masjid, minta kepada Allah rahmatnya. Keluar masjid, minta kepada Allah dibukakan pintu-pintu rezeki dari jalan-jalan yang halal, dari jalan-jalan yang berkah. Farrahmat wal fadlu, maka rahmat Allah, karunia Allah,
wal khairu kebaikan kulluhu biyadillah, semuanya ada di tangan Allah, yaftahu bihi ala man yasha. Allah bukakan ini seluruhnya, rahmatnya, kebaikannya, keutamannya, karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yuyassiruhu liman yasha. Allah mudahkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Fa kullu hadza min athari hadzal ismi wa muqtadayatihi. Maka semua efek daripada apa yang kita peroleh daripada pintu-pintu rezeki dunia, pintu-pintu rezeki agama, hidayah, petunjuk adalah efek daripada nama Allah Al-Fattah. Terakhir berkata Syekh Abdul Razak, wa inna lanas'alullah, dan kita pun bermohon pula seperti beliau, sungguh benar-benar kita bermohon kepada Allah, wa natawassalu ilaih, kita bertawassul kepadanya, bihadzal ismil azim, melalui namanya maha agung ini, Al-Fattah Al-Azim, wa nad'uuhu bi annahu Al-Fattah, kita berdoa menyeru Allah bahwa Dialah Tuhan yang memiliki nama Al-Fattah. Wa bi annahu khairul fatihin, kita mengakui Dialah sebaik-baik pembuka segala macam pintu-pintu kebaikan. An yaftah ala qulubina bil iman, semoga Allah membukakan hati-hati kita ini agar dapat menerima iman as-sahih yang benar, wal ihtida' al-kamil, agar membukakan hati kita ini untuk dapat benar-benar mengikuti petunjuk yang sempurna daripada Rasulullah, wal yaqin ar-rasikh, agar benar-benar memiliki keyakinan yang dalam, karena hati ini tak semua orang mudah membukakan pintunya untuk kebaikan dan petunjuk serta hidayah. Berapa banyak hati mereka terbelenggu dengan adat istiadat, terbelenggu dengan warisan leluhur dan nenek moyang, terbelenggu dengan berbagai macam nalar dan logika-logika manusia, terhalang menerima kebenaran. Wa an yaftah lana khazain rahmati abwabi karamih, dan kita bermohon kepada Allah agar membukakan bagi kita berbagai macam bentuk khazanah rahmat-rahmatnya, abwab karamih, pintu-pintu kemuliaannya, wa mawaid birrih, kebaikannya, wa wasi' fadlih, luasnya karunia-Nya, wa ni'amihi, dan luasnya nikmatnya. Innahu sami'un, sesungguhnya Dialah Tuhan Maha mendengar, mujibun, yang akan mengabulkan doa-doa kita. Insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan nama Allah berikutnya, yaitu nama Allah As-Sami', Tuhan yang Maha mendengar.